Halo semuanya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, dimanapun teman-teman berada. Kami mahasiswa dari kampus Gunadarma dengan kelas 1 IA21 beranggotakan Nesya Alberta Andromeda Tinggal Brian Lewis. akan mempresentasikan mengenai materi MS-DOS dan Common Prompt. Apa itu MS-DOS? MS-DOS atau Microsoft Disk Operating System adalah sistem operasi berbasis teks yang dikembangkan oleh Microsoft. Sistem operasi ini pertama kali dirilis pada tahun 1981 dan digunakan secara luas di komputer pribadi PC pada masa itu. MS-DOS berfungsi sebagai antarmuka antara pengguna dan perangkat keras komputer, memungkinkan pengguna untuk menjalankan program dan mengelola file dengan menggunakan perintah-perintah teks. Sekarang, apa itu Command Prompt? Command Prompt adalah antarmuka berbasis teks yang memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan sistem operasi melalui perintah yang diketik, alih-alih menggunakan antarmuka grafis atau GUI. Command Prompt pertama kali diperkenalkan pada sistem operasi MS-DOS dan masih ada di Windows hingga saat ini, meskipun lebih banyak digunakan untuk tujuan administratif atau troubleshooting daripada sebagai antarmuka utama. Nah, teman-teman, sekarang kita masuk pada bagian perintah apa saja sih yang terdapat pada command prompt. Yang pertama, dir atau directory, menampilkan isi directory yang ada pada perangkat. Yang kedua, clear screen, untuk membersihkan layar command prompt. Yang ketiga, change directory, mengubah directory atau masuk ke sebuah directory. Dan yang keempat, cd titik-titik untuk kembali ke directory sebelumnya. Selanjutnya, kita punya cd atau folder in folder, adalah masuk ke directory yang berada di directory tertentu. Yang kedua, make directory, membuat directory baru. Yang ketiga adalah rmdir atau remove directory, menghapus directory atau hanya bisa menghapus directory bila kosong alias tidak ada isinya. Dan yang keempat adalah del atau delete, untuk menghapus file. Kemudian ada pun rmdir/s untuk menghapus directory termasuk file-file di dalamnya. Kemudian echo tulisan baru dengan tanda lebih besar dari file tujuan untuk mengisi tulisan dalam file metode override alias menimpa dengan tulisan baru dan menghapus tulisan lama. Adapun echo tulisan baru dengan tanda lebih besar dari 2 kali ke file tujuan txt untuk menambahkan tulisan baru dalam file dan tidak menghapus tulisan yang lama metode append. Adapun copy file txt ke directory tujuan untuk menyaring file ke directory lain. Kemudian adapun move untuk memindahkan file ke directory lain, dan run atau rename untuk mengubah nama file atau folder. Oke guys, jadi kali ini kita akan langsung masuk ke prakteknya, yaitu perintah yang dijalankan pada command prompt. Untuk perintah pertama yaitu dir atau directory. Fungsinya itu untuk menampilkan isi directory yang ada pada perangkat. Bisa dilihat di sini daftar-daftar directory saja apa saja yang terdapat dalam folder saya. Kemudian komen kedua itu cls atau clear screen. Di sini fungsinya itu untuk membersihkan layar command prompt. Bisa kita lihat seperti ini. Kemudian fungsi ketiga itu cd atau change directory. Fungsinya itu untuk mengubah directory atau masuk ke dalam sebuah directory. Di sini kita akan mencoba untuk masuk ke dalam directory makan yang ada pada folder saya. Bisa kita lihat di sini, kita sudah masuk ke dalam directory makan. Kemudian command prompt keempat yaitu cd titik-titik. Fungsinya itu untuk kembali ke directory sebelumnya, yaitu kembali ke directory saya. Bisa kita lihat di sini, kita sudah kembali ke directory saya. Kemudian cd directory di dalam directory. Itu fungsinya itu untuk masuk ke dalam directory yang berada di directory tertentu. Contohnya seperti ini, cd, kemudian kita pilih file yang mau dituju. Di sini saya akan coba masuk ke dalam folder hh yang ada pada folder makan. Seperti ini, kemudian enter. Bisa kita lihat di sini kita sudah masuk ke dalam folder hh yang ada pada directory makan. Oke teman-teman, kita lanjut pada command prompt selanjutnya. Di sini kita akan membuat directory baru dengan command prompt itu mkdir. Dan nama filenya itu bebas, teman-teman mau pakai apa aja. Di sini saya akan menggunakan
name directory-nya itu huhu. Kalau sudah, di enter saja. Untuk mengeceknya teman-teman tinggal mengetik command prompt dir dan enter lagi. Di situ teman-teman bisa melihat command dir huhu telah berhasil dibuat. Langkah selanjutnya atau command prompt selanjutnya, teman-teman tinggal ketik rmdir atau bisa disebut remove directory. Itu digunakan untuk menghapus directory, tapi hanya bisa directory bila kosong alias tidak ada. Kita ambil contoh aja langsung, rmdir-nya itu hapus file huhu aja yang tadi. Nah, setelah udah, teman-teman tinggal enter lagi dan ngecek lagi. Nah, disitu bisa melihat udah nggak ada file huhu-nya. Oke, lanjut teman-teman pada command prompt selanjutnya. Di sini command prompt yang akan kita ketik adalah command prompt del atau delete. Ini berfungsi untuk menghapus file. Di sini kita ngambil contoh dari file si ini. Terus kita pilih mau hapus file yang mana. Contoh saya menghapus file file.txt ini. Nah, setelah sudah di enter, terus kita bisa ngecek dengan cara ketik dir lagi di enter. Nah, itu teman-teman bisa melihat tuh file dari hehe sendiri yang pertama udah kehapus kan. Nah, sudah kehapus. Sekarang kita lanjut ke command prompt yang selanjutnya. Command prompt yang selanjutnya adalah rmdir _s. Kita kembali dulu, kita ketik lagi rmdir _s. Nah, itu bertujuan untuk menghapus directory termasuk file-file di dalamnya. Dan ngambil contoh yang tadi lagi dari file si hehe itu kan terdapat 2 file tuh di dalam directory tersebut. Nah, kita langsung aja menuliskan rmdir _s, terus kita copy si link yang di atas itu, balik lagi ke cmd, dipaste, terus teman-teman tinggal enter, terus di yes. Nah, file telah dihapus. Untuk mengeceknya teman-teman kembali lagi mengecek tombol dir. Nah, jadi teman-teman bisa lihat tuh udah nggak ada lagi tuh filenya, directory-nya juga udah kehapus. Oke teman-teman, lanjut. Kita lanjut pada command prompt yang keberapa ini, nggak tahu ya. Kita lanjut aja. Command-nya itu di situ namanya echo. Dan bisa menulis echo, kalau bagian nggak tahu ya echo. Terus maaf, file tulis baru, semisal kata-katanya tuh ini adalah file pembelajaran. Ini adalah file pembelajaran. Terus jangan lupa di spasi, terus tanda lebih besar. Terus file tujuannya tuh kita mau ngambil tujuan dari mana. Misalnya ini adalah tujuan file saya, file.txt. Kemudian teman-teman tinggal enterkan saja, terus mengecek lagi, teman-teman tinggal buka aja, terus nah, itu adalah isi dari file yang telah kita buat. Itu aja teman-teman. Baik teman-teman, sekarang kita akan lanjut ke perintah berikutnya, yakni hampir mirip seperti yang sebelumnya menggunakan echo. Namun di sini kita tidak menggunakan metode override. Karena kalau override itu bila kita menuliskan isi file baru, maka isi file sebelumnya akan langsung hilang. Kenapa? Karena ditimpa oleh isi file baru. Sedangkan untuk echo ini yang kedua, ini menggunakan metode append. Jadi untuk isi file sebelumnya itu tidak akan hilang, melainkan ditambahkan oleh isi file baru tersebut. Ini aku sudah masuk ke directory makan ya, dimana aku akan mengubah isi file dari directory jelita. Jadi kita masuk dulu ke directory jelita. Bila sudah, kita langsung saja tulis echo. Ini
kita tinggal menulis saja tandanya, tanda lebih besar 2 kali karena append. Lalu tulis file tujuannya, yakni aku memiliki file cerita 1.txt. Nah, di sini bila kita cek filenya ya, ini cerita 1. Nah, ini akan ditambahkan. Ini adalah isi file jelita 1, ini adalah isi file kedua dari jelita 1. Seperti itu teman-teman. Oke, kita lanjut lagi ya ke perintah selanjutnya. Yakni kita ada yang namanya copy file. Ya, bagaimana copy file itu? Copy file ini kita adalah bahasanya menyalin suatu file lalu kita pindahkan ke direktori lain. Misalkan di sini aku ingin mengcopy file jelita 3 misalkan. Jadi copy. Nah, ini copy lalu jelita 3.txt. Nah, lalu di sini kita harus menulis ingin dimasukkan ke file mana, ke direktori mana. Kan di sini aku ingin dia masuk ke direktori cantik. Ini bisa di copy sebenarnya, namun kalau misalnya tidak juga tidak apa-apa. Jadi kita menggunakan cara manual saja, tulis gitu ya. Cantik. Bila sudah seperti ini, maka tandanya ini sudah di copy ya filenya. Dan bila kita lihat di direktori cantik, nah maka sudah ada jelita 3.txt. Ini agar tidak sama, aku ubah saja namanya jadinya. Tapi tetap ini maksudnya salinan dari jelita 3. Namun aku ubah namanya saja jadi cantik. Seperti itu teman-teman. Oke, lanjut kita akan yang namanya memindahkan ya suatu file dalam direktori lain. Nah, kalau menyalin ini bahasanya kan berarti file aslinya itu masih tetap ada di jelita. Namun jika kita memindahkan, maka file yang dipindahkan ini akan hilang dari direktori awal dan berada di direktori yang 2 atau yang kita tuju. Nah, di sini kita bisa menggunakan perintah move. Move, misalkan aku ingin memindahkan filenya itu jelita 2 ya, txt, sama ke usersnya aja sama ya. Kita pindahkan lagi ke cantik ya, direktori cantik. Nah, kalau misalnya sudah tulisan seperti ini berarti filenya sudah dipindahkan. Bila kita lihat ya di file jelita, nah jelita 2-nya tidak ada. Tapi bila kita lihat di cantik, nah jelita 2 ini jadi pindah. Kalau copy itu tadi kan berarti filenya ini masih ada di direktori sebelumnya. Sedangkan kalau untuk move, ya berarti file itu saja dipindahkan tapi tidak membuat penyalinan seperti itu. Dan yang terakhir ada perintah rename atau ren. Di sini kita bisa mengubah nama suatu direktori yang kita ingin. Misalkan di sini aku ingin mengubah nama direktori cantik ya misalkan. Jadi ini aku keluar dulu dari direktori jelita, menggunakan ya jadi titik-titik. Nah sudah, kita langsung tulis saja perintahnya ren ya, ren ini rename. Nah, sini kita harus menulis dulu tujuannya ini. Nah, aku ingin mengubah file cantik ini, maka aku tulis tujuan si file cantiknya ya. Kedua, lalu search saya file makan cantik. Nah, misalkan kita di sini ingin ubah namanya menjadi istimewa. Nah,
Kita langsung saja tulis di sini istimewa. Nah, bila kita lihat ya di direktorinya makan ini, nah namanya ini sudah berubah, yang awalnya cantik jadi istimewa. Nah, seperti itu teman-teman dari perintah command prompt. Sekian dari kami, terima kasih telah menonton video ini. Semoga ilmu yang kami berikan mengenai MS-DOS dan command prompt dapat bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Kami pamit undur diri. Terima kasih.